mafia, yakuza, betul? Orang yang paling durjana, kasih, dan nggak dibawa kemana-mana atuh hadirin. Paling ditabung di bank, tanya, udah lihat belum uangnya? Megang, make, jadi gimana? Catatan mah gampang. Mau saudara saya bikinin catatan, masing-masing 2 triliun mau? Yang ini kita aja ya. Udahlah hadirin, Allah yang membulak-balik hati. Makanya kalau sudah nggak enak, hati itu galau, gelisah, cemas, udah nggak nyaman, periksa kenapa Allah nanamkan ini di hati kita. Tidak usah cari kambing hitam ya. Sekarang belum Idul Kurban, susah ya. The black kambing, kambing paling hitam ya diri kita sendirilah. Jadi kalau udah nggak enak hati, kenapa ini nggak enak? Pasti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Karena ciri dosa itu 2, 1 gelisah, yang kedua takut ketahuan orang. Makanya kalau ada yang buka HP diam-diam, nah itu udah ciri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilihatnya nggak benar ya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau udah mulai nggak enak gitu hati, periksa aja apa nih. Biasanya kita sedang bersandar ke makhluk. Hati mulai nggak enak kalau ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk ya. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, ingin dibalas budi, ya pokoknya ingin dicintai, ingin disayangi. Kalau udah hati ini ngelengket sama manusia, udah nggak enak. Gimana? Apakah mungkin kita bisa lepas dari makhluk? Ya perlu proses. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah ini. Tidak juga semudah ceramah ini, mah rada gampang ya. Tapi bagaimana nih kalau terjadi? Nah harus cepat. Tiap nyantel ke makhluk langsung ingat kepada penguasa segalanya. Itu intinya. Biasanya kan kalau udah galau teh panjang, kenapa dia begitu? Padahal dia sudah janji kepadaku. Kenapa dia mengingkariku? Aku tidak mangga lieur. Kenapa dia begini? Ya Allah, ampuni hamba terlalu banyak ingat dia daripada ingat padamu. Terlalu berharap kepada dia dari berharap padamu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin disayangi dia daripada disayang olehmu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin dekat dengan dia daripada ingin dekat denganmu. Jadi bawaannya tobat. Ini ada yang karyawan tidak nih? Ada yang lagi musim mutasi enggak? Musim mutasi beda dengan musim mutilasi ya. Gelisah, takut dipindah ke tempat, takut jabatannya nggak dapat. Ya takut begitu. Segera ampun ya Allah. Padahal diri ini milikmu. Engkau yang maha tahu kemampuan diri ini yang sesungguhnya. Engkau yang mengatur segala-galanya. Ya Allah, terserah padamu. Titipkan amanah yang membuat hamba dekat denganmu, yang membuat hamba terpelihara dari apapun yang bisa mengkhianatimu. Udah nggak pusing lagi dengan jabatannya, yang dipikirkan apa yang bisa jadi dekat dengan Allah. Saudara, dengan ini diangkat menjadi ketua dewan kemakmuran musola. Alhamdulillah. Kita mendengar ketua dewan, kebayangnya MPR, DPR, udah masjid. Alhamdulillah.
Gak ada masalah. Wah, saya dari manajer, gak apa-apa. Itu kehormatan, betul? Tenang aja. Tapi gaji dikurangi, gak apa-apa. Rezeki dari Allah luas, tidak tergantung gaji. Terima, syukur. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Khidmat yang terbaik di masjid. Lihat saja nanti apa yang Allah rencanakan. Mungkin dari sana Allah mengundang haji, ya. Mungkin dari sana nanti Allah membuat kita semakin, masjidnya makin makmur, makin banyak yang ibadah. Jangan nyantel harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan lengket. Gak boleh. Allah tahu siapa yang dominan di hati ini. Hati-hati yang punya tabungan lalu merasa terjamin dengan tabungan ini. Suka lihat tabungan makin banyak, tapi tidak ingat zakat yang harus dikeluarkan, sedekah yang harus dikeluarkan. Oh, hati merasa aman dengan tabungan, hati merasa aman. Allah tahu ini, dia sudah menyekutukan jaminan Allah dengan tabungan. Ya, gampang bagi Allah ngabisin tabungan kita, betul? Buat saja sesuatu kejadian yang harus bayar, yang terkuras terus sampai habis. Coba tabungan habis, nikmat atau musibah? Jawab. Antara tegang kita, tenang aja hadirin, nggak usah pakai tegang. Tahu kenapa tegang? Karena takut salah, ya kan? Coba kalau salah disiksa nggak oleh saya? Oh, nggak, tenang aja. Jadi apa jawabannya? Tergantung. Ngebocorin, ya nggak, diem supaya ketahuan nanti yang tergantung. Kalau benar menyikapinya itu nikmat, ketipu tuh ya. Kalau kita punya uang, punya perusahaan dan itu menghabiskan hati kita, dan Allah tahu pagi, siang, malam ini aja terus sampai sholat juga itu terus ya. Saya dulu ingat waktu usaha ayam itu mah sholat itu ayam coba menghadap ke Allah yang diingat ayam. Allah Maha tahu. Hadirin, tobat. Allah tahu isi hati kita. Allah juga tahu misalkan sedang ngaca, ya, tahu ngaca, nyermin, bercermin. Kalau sedang ngaca teh, misal ya ibu-ibu, misal kerecem pakai bulu mata palsu. Allah lihat tidak? Ibu pakai bulu mata palsu, kicep. Allah tahu ini teh supaya apa ini? Membebani kelopak mata seperti ini. Pengen kelihatan cantik, habis gimana lagi? Pakai masker, nggak kelihatan, lipstik ini semua tinggal ini, ya kan? Ini dilentik-lentik. Atulah. Allah tahu niatnya, udah secukupnya saja, ya. Jangan sampai capek, berhenti sini, gaya. Allah tahu ini teh buat siapa dan tuh kan. Kenapa? Bolehkah wanita cantik? Boleh dong. Untuk siapa? Suami siapa? Ya. Ini work from home nih. Banyak suami yang sudah melihat modal, ya. Kenapa ke undangan dandan? Tanya niatnya untuk apa? Kalau lelaki, hati-hati, Allah tahu kita lagi mengagumi otot sendiri. Gampang kok oleh Allah, tinggal salah urat, tas merek. Aduh, astagfirullah. Ingat dulu zaman, mau cerita. Dulu ilmunya belum begitu nyampe.
Ini gaya push up terus supaya bisa mengalahkan semua santri. Udah tahulah pasti ini mah riya lah ya. Bukan tidak boleh, push upnya, riyanya yang tidak boleh. Ayo nantang santri, ayo tanding push up. Ya tuh kalah santri karena kita latihan udah 3 bulan, udah bagus, santri diajak tanding udah pasti eleh ya kan. Oh, gembira ya melihat suatu saat sedang pertandingan juga, ayo santri, wisuda santri, ayo push up. Oh, udah 40, udah ngeleper. Nah lawannya teh ajak wae adin ke santri teh menang dia. Kenapa? Dah saya mah instruktur fitness. Aduh, cik ngomong atuh oleh Allah diatur ya. Lawannya teh biasa push up langsung, tapi karena nggak mau kalah makan we itu asam urat di sini. Udah selesai push upnya, dari sini sakitnya. Mudah bagi Allah, benar. Punten cerita ini ya, dulu waktu baru awal-awal ada kuda di Darussunnah Stable, ada kuda namanya Al-Adiyat. Aduh, kuda tuh bagus, soleh kalau di kalangan manusia ya, hanya nggak disebut hafiz we, soleh gitunya, baik. Sejujurnya saya teh suka sama Al-Adiyat ini, soulmate lah ya. Kalau ketemu teh jadi kemana-mana teh ingat Al-Adiyat ini. Telepon, udah makan belum? Anak mah nggak ditanya sudah makan belum. Nah mulai tidak enak tuh hati itu, karena terlalu banyak ingat kuda. Kemana-mana yang dipikir kuda. Pulang dari Jakarta ke sini, kelewat itu orang tua, ke kuda dulu, ke atas baru turun ke orang tua. Ini masalah nih, ada di hati, sudah dilintaskan oleh Allah tuh. Ini berlebihan, ini berlebihan. Ada lintasan hati itu ya, ini nggak boleh gini nih. Tapi ya alarmnya bunyi, cuma tidak diikuti. Tetap ke sana. Ingat nih, suatu hari Ahad ada tim fotografer, tim video ya. Ya, ujub lah dalam pasti gaya ya. Berkuda, kudanya besar, bawa panah. Tos lah. Hilaf ke Allah mah. Yang diamut mah kamera ya. Bagus, potretnya bagus. Wadah, selesai berkuda, berangkat keluar kota. Besoknya mati kuda itu. Musibah atau nikmat? Ini mah udah jelas, hanya tergantung. Coba dengar tadi riwayatnya. Musibah atau karunia? Karunia. Sedih ada ya, kuda kesayangan meninggal, tapi seketika itu rasanya sudah terjawab lah. Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, aku sayang, jantan nih kuda ya. Tapi ya tidak berarti sejenis ya, hanya beda dia kuda ya. Hadirnya saya ternyata bisa menodai, mengotori hati. Bukan aku tak sayang padamu, tapi menjadi penyakit hati, maka kehadiranku tidak baik. Sampai di sini persahabatan kita. Izinkan aku kembali, semoga hatimu semakin terjaga gitu. Say goodbye. Tapi ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hakul yakin ini sudah diatur Allah.
Alhamdulillah. Boleh dengar cerita yang lain? Sudah itu berusahalah untuk tidak, udahlah kalau berkuda nggak usah dilihat orang, nggak usah dilihat. Kalau mau demo, santri aja yang demo ya, secukupnya aja. Tapi godaan ada terus. Suatu saat ada dari stasiun TV, ayo dong, udahlah, udah santri lebih jago. Enggak, ini dakwah, ini sunnah mulai ya. Sekali aja ya, sudahlah, sudah cukup. Tapi karena diminta dan alasannya bagus. Tapi ya Allah tahu, ada juga keinginan gitu. Aja naik kuda lagi. Di film hadirin, apa yang terjadi? Selain jatuh dari kuda, keseret itunya, kakinya nempel di pelana kuda. Tuh kan ya, saya belum siap ini. Mengendalikan kuda jauh lebih mudah daripada mengendalikan hati. Maaf cerita ini ya, ini sebetulnya cerita terburuk adalah kalau cerita tentang diri. Tetapi ya mudah-mudahan pengalaman ini menjadi sesuatu yang bisa jadi bahan renungan lah ya, bahwa ini tidak semudah berceramah gitu. Nah rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita jaga di hati kita? Yang jaga itu adalah la tusyrik billah, inilah intinya. Jangan menyekutukan Allah. Jangan ada yang dominan di hati kita sehingga keingetan terus menjadi tujuan dari semua perbuatan kita. Kemudian sangat ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, segala-galanya untuknya. Nyaknya ini siapa? Periksa tuh, siapa yang dominan? Apa? Bukan hanya siapa, apa juga. Hati-hati yang punya sepeda ya. Yang sedang senang sepeda, Allahu Akbar. Eta giginya berapa tuh? Keringnya Allahu Akbar. Sami Allah. Karbon alloy ya Allah. Sproketnya ya diganti ya. Anu si Mano enggak, buatan Cina juga enggak apa-apa. Allahu Akbar. Berapa kilo? Kurang setengah kilo lagi, 11, hanya 10. Allahu Akbar. Dan Allah tahu tuh pikiran itu. Astagfirullah. Hadirin sekalian, ini adalah sekedar informasi bagaimana bahwa Allah tahu isi hati kita. Ada lagi yang akan dibacakan? Ya silakan Ustaz. Dari Taus rahimahullah menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sewaktu-waktu saya melakukan amal kebaikan dengan niat karena Allah. Namun sementara itu saya ingin agar amal saya dilihat oleh orang lain. Mendengar pernyataan orang itu, Rasulullah terdiam, tidak menjawab. Kemudian turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah amal-amal salih dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Kahfi ayat 110. Hadirin, kita harus berjuang ya. Ini tidak seperti membalikan tangan, karena disinilah mainnya setan. Tapi ingat ya, setan itu tidak punya kemampuan menggelincirkan orang yang ikhlas dan orang yang tawakal.
Jadi kita harus mulai melepaskan diri dari yang tadi itu. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati. Toh nanti suatu saat kalau Allah menakdirkan orang mengagumi kita, ya itu bukan urusan kita, ya. Itu ujian baru juga. Dah lah. Ini teh gimana membuat orang tidak berprestasi? Nanti kalau mau dibikin berprestasi oleh Allah, berprestasi, tapi ikhlas. Ya memangnya para sahabat tidak berprestasi? Berprestasi. Cuma memang berprestasinya tuh bukan ingin dipuji, dikagumi orang. Tapi inilah amalnya. Ahsanu amalan. Percayalah hadirin, nanti Allah akan menempatkan kita pada posisi yang pas. Tapi bukan karena ambisi. Kalau Allah akan menggunakan kita sebagai hamba Allah, jalan rezeki kita jadi pengusaha, jadi nanti. Tapi Allah yang ngejadikan dan Allah yang jaga. Kalau memang takdirnya jadi seorang komandan atau jadi nanti. Tapi Allah yang ngatur sedemikian rupa, ya. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang memang sungguh-sungguh Allah aja yang dikejarnya, dicari keridhaan Allah. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Potensi kita tuh Allah yang ciptakan. Allah yang tahu kualitas intelektual kita, daya ingat, fisik, bakat, hobi. Allah udah tahu. Nanti kita diarahkan oleh Allah ke yang pas. Kalau orangnya ikhlas, ya, dan tawakal. Ya, selamat berjuang menata hati. Sederhananya adalah setiap melakukan apapun, ingat Allah tahu isi hati kita. Itu saja minimal, ya. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, atau Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum biratis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, innahu, sesungguhnya Allah alimum bidatis sudur, tahu dibalik semua yang ada di hati ini. Sering-seringlah berbisik dengan Allah, ya. Allah maha dekat, Dia maha mendengar. Sekarang juga sedang disimak oleh Allah, diperhatikan.